Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di iKitu Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Quran. Melanjutkan pembahasan tentang sifatun lazimah allati laisa laha dhiddun atau sifatun ghairu mutadhadah, cara ucap huruf wajib yang tidak mempunyai lawan atau kebalikan. Masuk pada sifat huruf yang kedua, yakni sifat huruf qalqalah. Kata al-qalqalah maknanya secara bahasa adalah al-harakatul idtirabiyah, gerakan yang berguncang begitu atau bergetar. Kemudian orang Arab mengatakan taqalqalatil qidru 'alan nari, ay ihtazzat wa tarabat. Taqalqal ya berguncang. Apa yang berguncang? Yang berguncang adalah kuali. 'Alan nari, di atas api. Zaman dulu atau mungkin juga ada sekarang, orang ketika mau memasak air ya, itu menumpuk atau menata 3 batu begitu ya, seperti di gambar ini. Samping kanan, samping kiri, kemudian di ujung, di bawahnya ada kayu. Kemudian kuali yang berisi air itu diletakkan di atas batunya. Setelah itu api dinyalakan. Beberapa saat kemudian ketika air itu sudah mendidih, maka apa yang terjadi? Yang terjadi karena gelegaan air itu ya, itu akhirnya mengakibatkan kualinya berguncang. Ya, berguncang, ya gerakan guncangan itu dalam bahasa Arab namanya adalah qalqalah. Jadi gerakan yang bergoncang dan itu masih ada di tempat. Jadi tidak berubah tempat begitu. Itu makna qalqalah secara bahasa. Sedangkan pengertian qalqalah secara istilah kurang lebih adalah saling menjauhnya kedua bagian makhraj ketika mengucap huruf yang dibaca mati tanpa condong kepada bunyi harokat apapun. Kami ulang dengan kalimat yang agak berbeda. Jadi secara istilah, sifat qalqalah itu adalah cara ucap di mana kedua bagian makhraj itu saling menjauh. Ya, ketika mengucap suatu huruf yang dibaca mati. Kemudian itu menghasilkan bunyi yang tidak boleh condong ya ke salah satu harokat. Baik itu fathah, dhammah ataupun kasrah. Itu makna dari tanpa condong kepada bunyi harokat apapun. Jadi dia punya bunyi sendiri begitu. Itu makna secara istilah. Ya, jadi kalau di kita biasanya qalqalah ini diartikan sebagai bunyi pantulan, maka itu adalah sekedar untuk mendekatkan pemahaman kita agar mudah menangkap pengertian dari kata atau sifat qalqalah ini. Terkait dengan sifat qalqalah ini, orang Arab itu secara fitrah ya mengucapkan
5 huruf dari huruf-huruf hijaiyah itu dengan cara diqalqalahkan begitu. Apa huruf itu? Huruf-huruf itu adalah yang pertama qaf, kemudian ta, ba, jim, dan yang terakhir adalah dal. Kelima huruf ini tergabung di ungkapan qutbu jaddin. Jadi kalau diartikan secara letter luck begitu, qutbun itu maknanya itu adalah poros atau pusat. Jadi sesuatu yang diputari begitu. Ya, poros atau pusat. Bisa juga artinya pemimpin atau pemuka, ya, penghulu juga bisa. Intinya adalah orang yang memang punya derajat yang tinggi begitu. Ya. Kemudian bisa juga berarti bintang utara. Ya, jadi itu adalah salah satu nama bintang. Sedangkan kata jaddun, ya, jad itu makna kamusnya itu adalah bagian atau bisa juga nasib baik. Ya. Bisa juga berarti bapaknya bapak atau ibu, ya, alias kakek. Dalam doa atau wirid harian kita pagi dan sore itu ada doa setelah sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Makna kata al-jadd ya di situ itu adalah bisa dikatakan nasib baik, ya, al-hadz begitu. Kemudian juga al-ghina, kekayaan, wal 'azamah, keagungan, dan as-sultan, ya, kekuasaan begitu. Itu makna dari qutbu jaddin. Maka kalau mau kita rangkai dari makna qutbu jaddin itu adalah apa? Poros atau pusat kekuasaan, ya, atau pusat kekayaan, ya, dan seterusnya. Itu makna, ya, kurang lebih dari qutbu jaddin. Selanjutnya kita lihat matannya, masih di bait ke-24 dari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Safiruha sadun zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu. Ya, jadi ini yang baris kedua. Ya, qalqalatun qutbu jadin. Jadi sifat qalqalah itu hurufnya ada 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kurang lebih maknanya seperti itu. Selanjutnya, sahabat Al-Quran rahimakumullah, terkait sifat qalqalah ini ada beberapa catatan yang mungkin agak panjang begitu, tapi ini wajib kita sampaikan supaya pemahaman kita terkait sifat qalqalah ini lebih baik dan lebih mendalam. Jadi catatan yang pertama adalah bahwa bacaan qalqalah itu bisa terjadi hanya ketika hurufnya dibaca mati. Ya, baik mati asli, ya, sukun begitu, bersukun, ataupun mati dengan sebab dibaca waqaf, ya, berhenti. Ya. Jadi hanya terjadi ketika hurufnya, huruf qutbu jaddin tadi itu bersukun atau mati. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa kaidah umum pelafalan huruf hidup atau huruf yang berharokat itu adalah dengan cara al-qal'u. Ini istilah dari Ibnu Sina, ya, rahimahullahu taala, Ar-Rais Ibnu Sina. Ya, al-qal'u artinya adalah
saling menjauhnya dua bagian harokat. Maaf, makhraj. Jadi huruf hidup, huruf yang berharokat itu cara ngucapnya adalah dengan saling menjauhnya dua bagian makhraj. Ya, umpamanya ba begitu, yang keluar dari kedua bibir, yang ditempelkan atau disentuhkan, maka ba ini ketika berharokat, maka mengucapnya adalah dengan cara membuka bibir, ya, sehingga dua bibir ini berjauhan. Sedangkan huruf yang mati, ya, huruf yang dibaca mati, itu caranya adalah dengan istilah al-qar'u. Ya, ini adalah bertemunya dua bagian makhraj. Jadi kalau tadi ba begitu, maka ketika mati menjadi ab. Ya, jadi dikatupkan dua bibirnya. Atau mungkin juga seperti huruf lam, ya ketika hidup dia la, lu, li. Ya. Kedua bagian makhrajnya itu saling menjauh. Ya, sedangkan ketika mati itu cara bacanya adalah didekatkan atau ya lebih tepatnya adalah disentuhkan begitu. Al, al, al. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian catatan yang ketiga adalah pengucapan huruf qalqalah yang tentunya itu dalam kondisi mati, ya. Itu aslinya menyelisihi kaidah umum, ya, yang tadi disampaikan di nomor 2 atau poin kedua. Kenapa? Sebab huruf qalqalah ini ketika mati itu justru diucapkan dengan saling menjauhkan kedua bagian makhrajnya. Ya. Jadi mirip dengan pengucapan huruf yang hidup, ya, dengan al-qal'u. Tapi tentunya tetap ada bedanya. Ya, insyaallah nanti akan kita sampaikan. Selanjutnya, sahabat Al-Quran rahimakumullah, catatan yang keempat adalah terkait dengan suara yang keluar. Suara yang keluar ini pada dasarnya adalah untuk melepaskan tekanan pada makhraj yang tertutup. Jadi ketika kita mengucap suatu huruf qalqalah, umpamanya seperti ba tadi, maka makhrajnya itu awalnya adalah tertutup. Karena memang dia ini punya sifat syiddah. Ya, ba itu punya sifat syiddah sehingga bunyinya itu atau suaranya tertahan terlebih dahulu sebelum keluar. Nah, ketika udara yang dipompa dari paru-paru untuk menghasilkan bunyi itu tidak bisa keluar, akhirnya tidak ada bunyi yang bisa dihasilkan atau belum keluar karena makhrajnya tertutup. Nah, ketika ini dibuka, maka baru keluarlah bunyi qalqalah ataupun juga bisa jadi itu bunyi huruf berharokat, ya, umpamanya ba, bu, bi. Sedangkan untuk bunyi qalqalah itu kurang lebih adalah be, be, be. Ya, tidak boleh mengarah kemana tadi? Tidak boleh condong kepada salah satu harokat. Nah, ini ditekankan lagi di poin B, bahwa suara yang keluar dari huruf qalqalah ketika diucap itu memang tidak boleh mengarah kepada harokat apapun. Cuman ini sekedar faedah yang kami ambil adalah bahwa bunyi yang keluar itu dari qalqalah, ya, huruf qalqalah itu adalah mirip dengan bunyi e dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kurang lebih pengucapannya ab, 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 begitu. Kemudian catatan selanjutnya adalah bahwa suara yang keluar ketika mengucap huruf qalqalah itu tidak boleh diakhiri dengan bunyi hamzah mati. Ya, jadi tidak boleh mentok sehingga menghasilkan bunyi hamzah mati. Akhirnya nanti apa?
memproduksi atau meletakkan huruf baru di akhir. Dan jelas itu salah. Ya, kurang lebih seperti ini. Membaca salahnya adalah ab, ab, ab. Jadi setelah bibir itu dibuka, itu ternyata pangkal tenggorokan itu menghasilkan bunyi hamzah mati. Ya, karena pita suaranya tertutup atau terkatup. Akhirnya menjadi ab, ab. Nah, itu tidak tepat. Ya. Selanjutnya ini terkait juga dengan kesalahan baca. Ya, jadi suara yang keluar itu juga tidak boleh dipanjangkan. Ya, suara pantulan tadi tidak boleh dipanjangkan. Kurang lebih begini, ya mohon maaf. Jangan ditiru nantinya. Abe, abe, abe. Lah begitu. Jadi suara pantulannya itu memanjang. Itu juga tidak tepat. Dan yang terakhir adalah ketika mengucapkan huruf qalqalah itu tidak boleh diputus dari huruf setelahnya. Jadi setelah mantul itu tadi apa? Tidak boleh ada hamzah mati di akhir dan tidak boleh dipanjangkan serta tidak boleh mengarah ke suatu harokat apapun. Lah, setelah itu selesai ya, proses pantulan tadi itu kemudian apa? Langsung dilanjutkan ke pengucapan huruf selanjutnya. Ya, agar tidak terjadi kekosongan bunyi. Ya, meskipun itu hanya sesaat. Ya, akhirnya nanti bisa jadi mirip dengan hukum atau bacaan saktah. Dan itu juga tidak diperbolehkan. Umpamanya ya di surat Al-Ikhlas itu ada lam yalid wa lam yulad. Itu kita tidak boleh mengucapnya lam yalid wa lam yulad. Tidak. Ya, tidak boleh berhenti. Lam yalid wa lam yulad. Tidak. Tetapi langsung disambung. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tolong nanti ketika membaca diperhatikan benar, jangan sampai ya pertama jangan sampai mengarah ke harokat apapun. Akhirnya itu dalam bahasa kita insya Allah mirip dengan bunyi begitu. Ya, cuman antara yang tipis dan yang tebal tentunya bunyinya akan agak mengarah ke fathah. Ya, nanti kita cek lagi. Ya, kemudian juga tidak boleh diakhiri dengan bunyi hamzah mati. Yang akhirnya itu bisa merusak makna. Dan tidak boleh dipanjangkan. Serta tidak diperbolehkan memutus bacaan. Ya, maksudnya setelah huruf qalqalah itu putus sehingga ada kekosongan bunyi. Kurang lebih itu catatannya. Selanjutnya kita lihat proses pengucapan huruf qalqalah. Ya, supaya lebih gamblang ya dalam memahami cara ucapnya begitu. Jadi langsung kita tampilkan saja. Ya. Lah, di sini kita melihat makhraj ya dari huruf ba, ya gambar makhraj dari huruf ba. Kemudian sebagaimana kita ketahui ya pada materi yang telah lalu bahwa yang namanya ba ini mempunyai cara ucap yang namanya syiddah. Jadi dia termasuk huruf syadid. Ya. Kemudian ketika kita masih membaca ba ini dalam kondisi syiddah, maka ba ini belum bisa diucapkan. Kenapa? Karena suaranya masih terhambat. Akhirnya dia membutuhkan tahapan selanjutnya, yakni makhrajnya itu dibuka. Sehingga dua bibir yang tadinya terkatup, ya saling bersentuhan ini, itu kemudian dibuka. Ya, akhirnya kedua bibirnya pun berjauhan. Dan itulah cara ucap qalqalah. Ya, sifatnya namanya qalqalah. Ya, hurufnya namanya adalah harfun muqalqal atau hurufun muqalqalah.
Baiklah, kita lihat catatannya untuk kedua gambar ini. Jadi yang pertama, tadi sudah kita sampaikan bahwa bacaan qalqalah itu sejatinya dia mempunyai dua tahapan. Ya, dia melalui dua tahapan. Yang pertama adalah sifat syiddah, kemudian dilanjutkan dengan sifat qalqalah. Begitu. Catatan kedua, ini adalah terkait dengan pembedaan antara pelafalan huruf yang berfathah dan yang berqalqalah. Ya, kita lihat kaidah umum terkait dengan pengucapan atau pelafalan huruf yang mempunyai harokat fathah. Jadi ketika kita mengucap huruf yang berharokat fathah, maka ini tentunya yang ba ya, contoh ba begitu. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menjauhkan kedua bibir. Jadi nanti kedua bibir itu saling menjauh, plus apa? Sekaligus rahang itu bergerak ke bawah. Ya, sehingga agak lebih menganga nantinya. Ya, itu. Kemudian pelafalan huruf yang mempunyai sifat qalqalah, ya, ketika kita mengucapkan huruf ba tadi dalam kondisi mati alias dibaca qalqalah, maka kedua bibir juga sama, ya, keduanya saling menjauh. Tetapi rahang itu tidak bergerak ke bawah. Akhirnya itu pun dalam prakteknya gigi otomatis juga tidak ikut bergerak. Jadi tetap, ya. Kalau yang ini kurang lebih bacanya ba, 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 sedangkan yang qalqalah kurang lebih ab, ab, ab. Hanya kedua bibirnya saja yang menjauh, sedangkan rahangnya itu tidak ikut, ya. Sehingga ketika mengucap ab itu ini tidak bergerak, yang bergerak hanya bibir saja. Ya, ini kalaulah bergerak ya tidak dianggap ya karena memang sedikit sekali. Ya. Baiklah, agar lebih jelas lagi maka kita bandingkan ya pengucapan huruf ba ini dalam 3 kondisi sekaligus. Yaitu ketika berfathah, berharokat fathah, kemudian ketika bersukun alias dibaca qalqalah nantinya, dan yang terakhir adalah ketika huruf ba ini ya bersukun ya tetapi tidak diqalqalahkan. Dalam hal ini adalah diidghamkan nantinya. Ya, kita lihat yang pertama, ketika kita mengucap huruf ba yang berfathah, maka kedua bibir dan kedua rahang itu saling menjauh. Ya, ba, ba. Ya. Terus ketika kita mengucap huruf ba yang berqalqalah, maka kedua bibir saling menjauh, sedangkan kedua rahang itu tidak. Ini berakibat kepada lubang atau celah yang dibuat itu lebih sempit daripada ketika kita mengucap huruf ba yang berfathah. Kalau ini ba agak lebar, sedangkan ini hanya bibir saja yang bergerak, akhirnya menjadi ab, ab, ab. Dan ini bisa kita amati dari kedua gambar ini. Dan yang terakhir, ya pengucapan huruf ba ketika diidghamkan. Ini diidghamkan ke mim ya. Ini termasuk hukum idgham apa? Idgham mutajanisain yang harus disertai juga dengan bunyi dengung. Nah, di sini kedua bibir itu dikatupkan atau ditempelkan. Ya tentunya tidak boleh ditekan ya berlebihan. Ya, irkam ma'ana. Jadi ba itu ketika diidghamkan ke mim, akhirnya dia pun dileburkan bunyinya kepada huruf mim sehingga dia tidak tampak ya bunyinya atau sifat-sifatnya sama sekali tidak ada,
tidak ada tersisa karena memang sudah lebur kepada huruf mim. Irkam ma'ana. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya kita sampaikan tingkatan qalqalah. Ya. Ini aslinya meloncat ya. Ini meloncat ke bait ke-39 ya, tapi tidak masalah insyaallah. Baik, kita baca nadhamannya. Qala an-nadhimu rahimahullahu taala wa bayyinan muqalqalan, boleh juga muqalqilan, in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Kita ulang. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Di sini dikatakan wa bayyinan, dan jelaskanlah. Dan ini ya memakai nun taukid ya, nun penekan makna. Jadi maksudnya ya benar-benar tekan begitu Pak, dijelaskan. Muqalqalan in sakana. Huruf yang diqalqalahkan yaitu kapan? In sakana, jika dia disukun. Nah di sini alif di sini dan nanti juga di abyana, alifnya itu bukan alif untuk tasniyah yang menandakan dua, tidak, tetapi ini hanya untuk lil itlaq begitu. Ini adalah istilah di dalam ilmu arud atau ilmu tentang cara membuat syair dalam bahasa Arab ya. Jadi ini aslinya adalah insakana, jadi pendek. Kemudian wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Dan jika huruf qalqalah itu fil waqfi ada dibaca pada saat waqaf kana abyana, maka dia harus lebih jelas. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya qalqalah itu punya dua tingkatan, yakni kubra dan sughra. Kapan qalqalah itu menjadi qalqalah kubra dan kapan menjadi sughra? Mari kita lihat. Jadi qalqalah ini menjadi qalqalah kubra adalah ketika dibaca waqaf ya pada huruf muqalqal. Jadi ketika huruf qalqalah itu di akhir bacaan ya, maka itu adalah qalqalah kubra. Sedangkan qalqalah sughra adalah letaknya di tengah kata atau kalimat yang memang itu nantinya dibaca wasol. Ya khusus untuk yang kalimat. Ya, kalau yang kata kan itu memang ya di tengah kata sehingga otomatis dia harus dibaca terus. Ya, kalau yang kalimat ini adalah khusus ketika dia memang dibaca wasol, ya tidak diwakafkan. Agar lebih jelas ya kita lihat kepada contohnya. Ini kita ambil langsung satu ayat ya, yang berisi ke dua macam qalqalah ini dari surat Ibrahim ya, surat ke-14 ayatnya 19. Kami baca dengan nada standar saja supaya lebih mapan begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kurang lebih seperti itu bacaannya. Ya. Jadi di sini sudah kami tandai mana qalqalah kubra dan mana qalqalah sughra. Ya, qalqalah kubra ada dua, yakni bil haqq, ya. Kemudian yang kedua adalah jadid. Jadi ini karena waqaf semua. Ya, dibaca waqaf. Sedangkan kalau nanti dibaca wasal otomatis apa? Dia akhirnya tidak dibaca qalqalah, ya. Akhirnya dibaca menjadi huruf qaf biasa begitu. Ya, bil haqqi iyyasha ya, dan seterusnya. Nah, ini qalqalah kubra, ini qalqalah kubra. Selanjutnya yang hijau ini adalah qalqalah sughra. Ya.
dari segi tekanan, ya, tekanan suara yang keluar itu otomatis yang sugro karena letaknya di tengah kata, ya, dibaca lanjut begitu, maka dia seperti nyeret saja. Jadi dia mantul, kemudian tidak boleh mentok. Setelah itu apa? Dia langsung nyandak langsung lanjut ke huruf yang setelahnya. Jadi yulhibakum, yulhibakum, yulhibakum begitu. Jadi tekanannya tidak terlalu kuat. Sedangkan di sini itu lebih kuat bil haqqu, bil haqqu, jadid, jadid begitu. Ya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok pembagiannya hanya ada dua, ya, karena di sebagian buku itu pembagiannya ada tiga, yakni sugro, wusto, dan kubro. Jadi yang ini tetap sugro, ya, kemudian ini wusto, ya, dan ini adalah kubro. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa yang ini harusnya lebih kuat. Kenapa? Karena ada tanda syaddahnya. Ya, ketika huruf yang bersyaddah maka harus lebih kuat begitu. Ya. Alasan seperti ini atau pembagian seperti ini dikatakan oleh Syekh Aiman hafizahullahu taala itu adalah pendapat yang tidak tepat dan tidak berdasar. Kenapa? Karena pada dasarnya ini yang dikolkolahkan adalah sama. Hanya satu huruf saja. Ya, kita lihat secara teori huruf qaf yang bersyaddah ini, ya, bertasydid juga boleh, ya, tetapi lebih pasnya adalah bersyaddah. Ya, huruf qaf yang bersyaddah ini secara teori kalau kita bicara tentang huruf yang bersyaddah, maka aslinya itu adalah gabungan dari dua huruf. Yang pertama adalah sukun, huruf bersukun, jadi qaf sukun dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah huruf yang berharokat. Ya, dalam hal ini adalah huruf qaf yang berharokat kasroh, ya, qi. Sehingga karena ini digabungkan, maka seakan-akan membacanya menjadi satu huruf, ya, bil haqqu, bil haqqu. Ya, tetap seperti satu huruf tetapi ada sedikit waktu tambahan, ya, karena memang harus dileburkan. Ya. Itu akhirnya yang dikolkolahkan itu ya sama, hanya satu, yaitu huruf qaf yang terakhir. Sedangkan qaf yang pertama itu dia sudah lebur kepada huruf qaf yang kedua. Ya. Jadi qalqalah antara yang bersyaddah dan yang tidak ketika diwakafkan itu tekanannya tetap sama sehingga masuk ke qalqalah kubro. Sedangkan untuk sugro insyaallah tidak masalah, ya. Baiklah sahabat Al-Qur'an rahimakumullahu taala, itu yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini terkait dengan sifat huruf yang tak berlawan, qalqalah, ya. Untuk dari segi pengucapan kami mohon maaf, ya, tidak bisa detail, maksudnya satu-satu diucap. Pertama karena memang alasan supaya tidak terlalu lama. Ya, kemudian yang kedua adalah agar apa? Agar nanti itu akan kita bisa fokuskan ke video yang lain begitu. Jadi pengucapan huruf itu ada videonya sendiri sehingga kita pun dalam belajar, ya, dan menyampaikan pun itu juga bisa lebih fokus, ya. Sedangkan di sini hanya sekedar contoh-contohnya saja. Ya. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada secercah, dua cercah, setitik, dua titik pemahaman tambahan, ya, pencerahan begitu, sehingga apapun yang kita dapat dalam pertemuan ini bisa berguna untuk menambah kualitas bacaan Al-Quran kita, sehingga lama-kelamaan kita akan membaca dengan lebih mapan, dan mudah-mudahan kita bisa menunaikan makna tartil secara sempurna. Ya, baik secara tajwidnya, kemudian juga secara maknanya, dan tentunya dalam lingkup apa? Praktek juga. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita terima, ini kita terima dan kita sampaikan dengan penuh keikhlasan.
Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala salah kami mohon maaf, atas segala khilaf kami mohon permaklumannya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratakal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.